Halo, salam misioner, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Senin 2 Desember 2024 dalam Pekan Advent yang pertama. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2024 dan juga memasuki masa Advent, hari masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Hari ini juga Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Bibiana, perawan dan martir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Semoga kami yang merindukan kedatangan Kristus Putra-Mu didapatinya berjaga dan berdoa serta menyambutnya dengan hati yang gembira. Bukalah hati, pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga dapat menjadi suluh dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner, hari ini merupakan peringatan wajib Santa Bibiana, perawan dan martir. Santa Bibiana berasal dari sebuah keluarga Kristen yang seluruh anggotanya mati sebagai martir. Ayahnya, Flavianus, yang berpangkat prefek kota Roma, dipenjarakan oleh Kaisar Julianus dan menemui ajalnya di sana pada tahun 360 karena berbagai penderitaan. Ibunya, Daprosa, mula-mula ditahan di rumah bersama kedua anaknya, Bibiana dan Demetria. Setelah beberapa lama, ia pun mati dipenggal kepalanya. Tinggallah Bibiana bersama adiknya Demetria. Kedua gadis tidak berdosa ini dipenjarakan dalam sebuah sel yang sempit, gelap, kotor, dan tidak diberi makanan sedikit pun. Dengan penyiksaan itu diharapkan mereka menyangkal imannya. Tetapi ternyata perhitungan penguasa itu meleset. Kedua kakak beradik itu tetap teguh dan berani mempertahankan imannya di dalam Kristus. Oleh karena itu, mereka dihadapkan sekali lagi ke depan pengadilan.
berbagai ancaman yang sangat mengerikan ditimpakan kepada mereka. Namun semuanya itu sia-sia belaka di hadapan keteguhan hati kedua gadis bersaudara ini. Mereka dibawa kembali ke penjara. Tidak lama kemudian, Demetria meninggal dunia di dalam sel yang mengerikan itu. Tinggallah Bibiana seorang diri. Ia diserahkan kepada seorang penjahat wanita yang ditugaskan untuk merubah sikap dan pikiran Bibiana. Namun, segala daya upaya mulai dari bujuk rayu yang lembut, manis, hingga penganiayaan yang kejam bengis tidak berhasil mematahkan semangat iman Bibiana. Akhirnya, Santa Bibiana disesah sampai mati pada tahun 363. Sahabat misioner, terkhusus sahabat misioner yang sudah menerima komuni pertama. Setiap hari Minggu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, jawaban perwira yang memohon kepada Tuhan Yesus supaya hambanya yang sakit disembuhkan merupakan kalimat doa yang sering kita daraskan saat kita hendak menerima komuni kudus. Perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh." Kalimat ini tidak hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga kepercayaan penuh kepada kuasa Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus sangat berkenan kepada hamba itu, bahkan memuji kesungguhan imannya. Selain itu, keberanian dan kesungguhan sang perwira untuk datang dan memohon bantuan Tuhan Yesus juga menunjukkan betapa doa-doa kita berguna bagi kebaikan, kesembuhan, pemulihan hati, pemulihan diri, dan juga kesuksesan seseorang. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, jika ingin meminta sesuatu, kesembuhan, kecerdasan, kepintaran, atau apapun itu, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari sikap hidup sang perwira dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan selalu mengabulkan permintaan kita seturut dengan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Kita juga meneladan sikap hidup dari Santa Bibiana yang dengan teguh, dengan kesungguhan hati mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Semoga kita semua dapat menjadi murid-murid yang setia di dalam kehidupan kita, semakin bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.